Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kita masuk ke tema 8 Bumiku di subtema 2 Bumiku dan musimnya di pembelajaran ke-6. Anak-anak, kita akan kembali mencoba berlatih untuk membaca dengan teknik membaca memindai. Silakan baca teks berikut yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya, yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitar. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah, padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang ditimbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti tempat, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas mempengaruhi ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Dampak yang lain yaitu dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil, terjadilah banjir. Kemudian dampak yang lain juga adalah menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk yang bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan yang lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari sampah yang lainnya adalah mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan teks yang ada, coba baca kembali teks yang berjudul Dampak Negatif dan Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan dengan teknik memindai. Kemudian temukan 5 informasi penting yang menurut kalian, ini adalah informasi penting, kemudian ditulis di selembar kertas dan difoto lalu dikirim ke grup. Anak-anak, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sekarang coba kalian bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kalian diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Ayo persiapkan kegiatan penyuluhan kalian dengan melengkapi format berikut. Apa tujuan penyuluhan, kemudian apa sasaran penyuluhan, kemudian tuliskan topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan dan apa tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan teruslah berlatih untuk menjadi lebih baik. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.